Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya pemirsa, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia? Ya baik, terima kasih rekan saya Sabrina dan juga Bayu di studio. Dan selamat pagi pemirsa. Untuk menemani aktivitas pagi Anda, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya terjadi di antrian trafik laik, namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Tentunya kami harapkan Anda dapat parkir di belakang garis stop, ikutilah rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan Simpang, maksud kami Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan mengarah ke Karingin ataupun Tajur saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang dominasi kendaraan di kawasan ini lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi kendaraan angkutan umum maupun roda 2 yang mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang agar selalu menjaga jarak aman, kemudian berhati-hatilah saat menyalip kendaraan yang berada di depan Anda. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali akan mengarah ke Keraton Jogja pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembangan juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas nampaknya lancar, tetap berhati-hati dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini, mengingat kawasan ini juga terdapat aktivitas masyarakat, baik itu di pasar maupun kendaraan tradisional yang melintas di kawasan ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan angkutan barang seperti truk tronton dan juga bus antar kota. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri. Selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 249 kasus laka lantas dengan rincian 30 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat serta 321 luka ringan. Dari data tersebut 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dengan jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada Polda Jatim, di mana jumlah kecelakaan mencapai 70 kasus per harinya. Tentunya kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan, mengingat roda 2 menyumbang angka kecelakaan tertinggi selama perharinya di seluruh Indonesia. Tentunya mari kita budayakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk menuju Indonesia tertib berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC. Kembali ke rekan saya Bayu dan Sabrina, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Ya, sementara Roy Suryo akan dijadwalkan pemanggilan sebagai saksi pada Rabu hari ini.
Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang yang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sementara Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah dijadwalkan pemeriksaan pada Rabu 20 Agustus 2025. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Hari ini Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinudin menyebutkan soal pemanggilan saksi, yakni seorang jurnalis. Menurutnya, seorang jurnalis hanya bekerja menyampaikan informasi dan pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Yang lainnya ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil. Dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu. Tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil, panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadilah, dan Kurnia Trirayani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh tim penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Sementara Roy Suryo akan dijadwalkan pemanggilan sebagai saksi pada hari ini. Terkait dengan panggilan Bapak Abraham saat ini di kepolisian, menurut saya lebih kepada karena di saat penyelidikan sebelumnya beliau telah dipanggil dan tidak hadir. Untuk itu penyidik memanggil kembali beliau tidak lain untuk mendengar keterangan atau klarifikasi dari Bapak Abraham sama sendiri. Tentunya sebagai mantan pimpinan KPK dan juga advokat, menurut saya beliau tidak perlu khawatir jika tidak ada mens rea saat menjadi host dalam podcastnya. Terkait dengan tanggapan beliau di publik yang menghubung-hubungkan perkara ini dengan kebebasan dalam berdemokrasi, menurut saya perlu kita bedakan antara fitnah dengan pencemaran nama baik, ya, di mana fitnah sendiri menurut agama adalah merupakan perbuatan yang dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan di era poster seperti ini, fitnah ini bisa menimbulkan gejolak sosial dan bahkan memecah belah bangsa. Sehingga menurut saya memang hukum harus ditegakkan dalam menjaga era poster ini. Demikian. Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 3 saksi yang diperiksa adalah Meriati yang merupakan aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Arif Nugroho, jurnalis 1 Indonesia, serta YouTuber dari kanal atau Sastro bernama Sunarto. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pihak Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu. Mendampingi ketiga saksi, Ahmad Kozinudin selaku kuasa hukum mengkritik langkah pemanggilan wartawan sebagai saksi dalam kasus ini. Ini juga makin menguatkan karena kalau klaster-klaster sebelumnya yang disasar hanya aktivis dan akademisi. Kita tahu bahwa Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar adalah klaster yang bisa kita katakan mewakili kalangan intelektual akademisi. Kalau kita sebelumnya tahu ada ya Rizal Fadilah, ya ada Rustam Effendi, ya ada yang lainnya. Ini juga klasternya adalah aktivis. Tetapi hari ini klaster media pun juga dipanggil. Dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga
Sunarto begitu. Tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh memungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Jangan manggil-manggilin wartawan jadi saksi. Takut orang dipanggil polisi meskipun jadi saksi. Karena besok bisa saja berubah menjadi tersangka. Kalau mau panggil, panggil saja orang yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Saksi ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kami hari ini masih bertanya-tanya begitu ya, apa relevansi perkara peristiwa yang diduga pidana dengan peran seorang wartawan? Karena berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999, tugas seorang jurnalis itu kan hanya mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi itu kepada publik gitu, ya. Tidak punya peran dalam konteks dugaan terjadinya tindak pidana. Itu